Keren lah pokoknya. Ini bukti bahwa Indonesia itu memang sangat-sangat kaya. Nah Sobat Desa, di bawah Tanun Bu, dari jalan-jalan nih. Niki nami desanya apa nih Bu? Ya, ini adalah salah satu kegiatan masyarakat di sini yang lagi membersihkan wortel. Wah, ini ibunya lagi. Tuh, ini adalah lobak dari lereng Gunung Lawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Jika Sobat Desa baru pertama kali menemukan video ini, kami mengucapkan selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang dan bersilaturahmi secara virtual dengan warga pedesaan yang ada di Indonesia. Gunung Lawu adalah sebuah gunung berapi non-aktif yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu memiliki ketinggian sekitar 3.265 meter di atas permukaan laut. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Tanahnya yang subur dan suhu yang relatif dingin membuat lingkungannya cocok untuk menjadi ladang pertanian sayuran. Hampir sama seperti kondisi pertanian di wilayah pegunungan, sebagian besar warga desa lereng Gunung Lawu adalah seorang petani sayuran. Kali ini kita akan berpetualang sekaligus bersilaturahmi secara virtual dengan warga Dusun Banaran, Desa Gondosuli, Kabupaten Tawangmangu. Warga usia produktif hingga lanjut usia masih banyak berkegiatan di ladang pertanian sebagai sumber pendapatan keluarga mereka. Bagaimana aktivitas warga Dusun Banaran yang letaknya tepat di bawah kaki Gunung Lawu? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Sobat Desa, di depan kita ini ada pemukiman warga desa di lereng Gunung Lawu. Dan kalau tadi kita bertanya-tanya dan juga disebutkan di Google Maps bahwa kawasan ini masuk ke Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau kita coba zoom ya. Nah, kita zoom seperti ini. Pemukimannya ini tertata dengan rapi. Kemudian di kanan kirinya juga ada ladang pertanian. Dan Masya Allah di belakangnya itu langsung ke puncak Gunung Lawu Sobat Desa. Jadi bisa dikatakan bahwa kawasan pemukiman di sini itu termasuk pemukiman tertinggi. Dan kalau kita baca-baca di internet itu, kawasan Desa Gondosuli ini disebutkan sebagai salah satu desa tertinggi di dataran tinggi lereng Gunung Lawu. Dan alhamdulillah di pagi ini kita mendapatkan cuaca yang cerah untuk bisa menikmati pemandangan dan juga bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di kawasan ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan petualangan untuk melihat kondisi pedesaan dan juga silaturahmi dengan masyarakat yang ada di lereng Gunung Lawu ini. Nih, Masya Allah ya Sobat Desa, hutan-hutannya itu masih sangat alami, masih sangat terjaga dengan rapi gitu ya. Jadi enggak semuanya dijadikan tempat wisata, tetap masih ada kawasan yang dilindungi. Maka ikuti terus Cerita Desa Indonesia ya Sobat Desa. Sobat Desa, Gunung Lawu menyimpan berbagai fakta menarik yang membuat berbeda dengan gunung lain di Pulau Jawa. Seperti adanya warung tertinggi di Indonesia yang berada di ketinggian 3.150 meter di atas permukaan laut, atau hanya berselisih 115 meter di atas permukaan laut dari puncak gunung. Warung tersebut adalah Warung Mbok Yem. Keberadaan Warung Mbok Yem sudah terkenal di antara para pendaki, terutama yang pernah mencicipi pecel di tengah hawa dingin puncak Gunung Lawu. Selain dikenal karena popularitas pendakian Gunung Lawu, kawasan pedesaan lereng Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar ini juga dikenal sebagai sentra produsen tanaman hias seperti antorium, krisan anggrek, pakis, kaktus, bonsai, dan lain sebagainya.
Sobat Desa, kita akan mencoba untuk mulai berjalan memasuki kawasan pemukiman yang ada di lereng Gunung Lawu. Nah, kita belum tahu apa nama dari dusun atau desa ini, tapi yang pasti pemandangannya tuh Masya Allah indah banget. Keren lah pokoknya. Ini bukti bahwa Indonesia itu memang sangat-sangat kaya. Nah, Sobat Desa, di depan kita ini ada pemukiman nih, tuh ini pemukiman warga desa, kita belum tahu namanya. Nah, kita akan mencoba berjalan ke sana ya. Sembari nanti kita barangkali bertemu dengan masyarakat di kawasan ini. Kita tanya-tanya aja ya. Ini jalanannya kayak gini, bagus banget. Tuh, dengan latar belakang Gunung Lawu. Nah, sebatas informasi Sobat Desa, bahwa kawasan ini di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ini, di sebelah timurnya itu berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu wilayah Magetan. Dan kita nanti akan mencoba berjalan ke sana. Kita akan eksplor kawasan pedesaan di lereng Gunung Lawu ini. Karena kalau kita baca di sejarah dan banyak sumber lain mengatakan bahwa kawasan ini tuh memang sangat bersejarah. Mulai dari Kerajaan Majapahit hingga ke zaman-zaman sekarang ini nih, keren banget lah pokoknya. Nah, wah ini ada warga desa nih, wah lagi panen nih Sobat Desa nih. Tuh, ini ibunya lagi panen, sepertinya beliau lagi panen lobak Sobat Desa. Coba kita zoom, tuh ya kan, itu panen lobak tuh Sobat Desa tuh. Oke, kita mulai jalan ya. Siap. Nah, Zahwa biar nunggu di bawah. Tanun Bu, dari jalan-jalan nih. Niki nami desanya napa nih Ibu? Niki desa Ngledok, Kecamatan Ngledok. Kelurahan Gondosuli. Oh, Gondosuli. Oh, nggih. Nuwun nggih Bu. Ya, ini ternyata namanya adalah Dusun Ngledok Sobat Desa. Kelurahannya adalah Gondosuli. Wah, ini ibunya lagi panen nih. Tuh. Oh iya, beliau panen lobak Sobat Desa. Oh iya. Nuwun Bu. Sepanen apa Bu? Oh, panen lobak. Kalau ningali Bu. Nggih. Piyambak Bu. Kalau saking Jogja Bu. Oh, jadi ibunya lagi panen lobak Sobat Desa. Tuh, ini adalah lobak dari lereng Gunung Lawu. Sobat Desa, Dusun Banaran ini masuk ke dalam wilayah Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Gondosuli merupakan sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Lawu. Desa Gondosuli tidak memiliki sejarah pasti, namun ada sekelumit cerita di mana pada zaman dahulu di desa ini tempat bertemunya Nyai Suli dan Kiai Supo yang menurut cerita merekalah yang menempati desa ini pertama kali. Mereka adalah sepasang suami istri di mana suatu ketika terjadi pertengkaran antara mereka yang menyebabkan perpisahan antara keduanya. Menurut sumber lainnya, diceritakan bahwa para walilah yang memberi nama desa itu dengan nama Gondosuli yang berasal dari nama Nyai Suli. Nah, Sobat Desa, kawasan lereng Gunung Lawu ini itu mayoritas adalah sebagai seorang petani Sobat Desa. Sama seperti ciri khas masyarakat pedesaan pegunungan lainnya yang memanfaatkan ladang pertanian di kawasan gunung sebagai tempat untuk bercocok tanam sayuran. Nah, ini airnya bersih banget Sobat Desa tuh. Baik Sobat Desa, kita akan mencoba berjalan memasuki kawasan pemukiman warga ini ya. Ini cuacanya alhamdulillah sangat mendukung bagi kita untuk bisa menjelajahi kawasan pemukiman salah satu dusun di Desa Gondosuli ini. Iya, wow, sangat ramah sekali ya Sobat Desa. Wah, ini kita lagi melewati sebuah sungai nih.
Di bawah itu ada sungai, tuh di sana itu sungai, dan alirannya juga cukup deras. Kemudian suaranya juga sangat riuh. Wah, ini pasti sumbernya dari atas Gunung Lawu nih Sobat Desa nih. Oke ya, sementara kita belum bertemu dengan warga lagi ya. Sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia. Ya, kita lanjutkan lagi untuk jalan-jalan di salah satu dusun ini. Wah, itu ada warga tuh. Wah, di sini sepertinya wortel Sobat Desa. Wah, ini ibunya juga lagi nyuci-nyuci nih. Nuwun, Bu. Nyerek jalan-jalan, Bu. Nggih. Napa nih, Ibu? Oh, wortel. Nggih. Wah. Ya, ini adalah salah satu kegiatan masyarakat di sini yang lagi membersihkan wortel. Wah, ini ibunya lagi lanjut, Bu. Wah, sepertinya kawasan ini memang sering untuk wortel ya. Maksudnya sering panen wortel. Keren banget lah ya. Wah, ini wortelnya ini langsung dicuci Sobat Desa pakai alat itu, dan untuk mencucinya itu pakai air dari gunung nih Sobat Desa. Wah, ini sangat-sangat segar banget nih. Oke ya, kita pamit lanjutkan. Bu, monggo Bu. Nggih. Ya, kita lanjut lagi jalan ke atas sini ya. Wah, Masya Allah, ini desa ini memang keren. Sobat Desa, Dusun Banaran Desa Gondosuli ini ternyata sangat indah dan dihuni oleh warga desa yang sangat ramah. Kerukunan antara manusia dengan alam masih dipertahankan oleh warga setempat. Kondisi ini perlu kita pertahankan agar keasrian desa dan kearifan lokal warga desa bisa terus dilestarikan sebagai identitas bangsa. Maka pastikan mengikuti episode selanjutnya ya, agar Sobat Desa bisa mengetahui lebih banyak tentang keindahan alam pedesaan dan potret kehidupan warga desa. Jika Sobat Desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!